Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masih bisa dilepaskan, lawan lagi begitu terus. Maka Ali bin Abi Thalib pada saat itu merasa sedikit, oh ini siapa lagi nih yang mau maju gitu. Nabi SAW bilang, hai Ali, pergilah ke belakang bukit sana, kau akan temukan orang yang akan mengalahkanmu. Ali kena penasaran, pergi ke sana, pergi ke belakang bukit jauh. Begitu dia datang ke sana, ternyata ditemukan di sana ada orang pakai cadar, surban, ditutup semua alisnya dan juga hidungnya sehingga cuma kelihatan bola matanya saja. Lalu membuat ring, ya, dibuat garis di padang pasir, lalu diajak Ali untuk masuk. Tidak bicara apa-apa. Lalu Ali sudah paham, masuk, lalu mereka duel berdua. Dengan beberapa kali gerakan kalah Ali. Ditekuk nggak bisa bergerak, padahal Ali orangnya tinggi, postur tubuhnya tinggi besar, gitu kan? Kemudian yang kedua kali Ali melawan lagi, tekuk lagi, sampai 10 kali Ali kalah. Begitu Ali kalah, Ali mengatakan saya mengaku kalah, tapi saya ingin tahu siapa anda. Dibuka cadarnya, ternyata Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ingin menunjukkan kepada Ali, dan ini pendidikan penting dalam masalah nabawiyah, ya. Beliau tidak mempermalukan Ali di depan para sahabat. Ini Ali, kau lawan saya, enggak. Untuk membuat Ali supaya tidak, jadi jangan sampai sombong, pergi ke sana di belakang gunung berdua. Dan Nabi SAW tidak tunjukkan kalau dia, supaya Ali tidak malu, silakan melawan, gitu kan. Begitu kalah, lalu dia tunjukkan kalau dia adalah Nabi SAW, gitu kan. Dan kita tahu juga riwayat sahih yang sudah sering saya jelaskan tentang masalah Rukanah, pegulat Jazirah Arab yang sangat kuat, terkenal tidak pernah kalah, dan dia menjual jasa itu. Sering datang ke suku-suku nantang gulat. Kalau dia menang, dia bisa mengambil apa saja yang dia mau dari orang itu. Jadi orang banyak tidak mau gulat sama dia karena orang tinggi besar kuat. Dia datang kepada Quraisy mengatakan, hai Quraisy, maukah saya permalukan Muhammad untuk kalian? Kata mereka, tentu saja. Lakukan apa saja. Dia bilang, saya akan permalukan, tapi apa yang kalian kasih? Kata orang-orang Quraisy, apa yang kau minta? Dia bilang, saya akan tantang dia gulat. Lalu Rukana pun naik di atas batu lalu berkata, hai Muhammad. Nabi SAW lagi tawaf dengan beberapa sahabat. Dia pikir Nabi pasti tidak mungkin mengiyakan karena Rukana terkenal orangnya kuat, ya, keras gitu. Maka dia bilang, hai Muhammad, kau mau saya beriman? Kata Nabi SAW, tentu saja. Dia bilang, kalahkan saya bergulat. Kalau kau kalahkan saya bergulat, saya akan beriman. Dia kaget, tetapi mengatakan, baiklah. Ya. Ditantang depan umum, dan ini sifat seorang mukmin, gak boleh lemah depan orang kafir. Ditantang, iyakan saja, gitu kan. Maka dia bilang, iya baik. Rukana tidak sangka turun gulat, ternyata dengan beberapa gerakan Nabi SAW kalahkan dia. Dan ini menandakan keterampilan yang luar biasa dari baginda Nabi SAW, gitu kan. Dan 2 kali, 3 kali sampai Rukana akhirnya berkali-kali kalah, sudah rasa malu. Dia mengatakan, baik Muhammad, saya mengaku kalah, tapi saya tidak mau beriman. Sampai pohon ini bicara, ditunjuk pohon kurma. Lalu anehnya di situ, saya sebutkan ini dalam mujizat Nabi SAW, pohon itu pun akhirnya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pohon bisa syahadat pada saat itu. Dan ini mujizat Nabi SAW. Tapi kita masuk dalam masalah gulat. Dan ini teman-teman sekalian masuk dalam kata para ulama. Tentu kalau kita rincikan satu persatu cukup panjang, tapi yang jelas kata para ulama, semua mahara ammah, semua keterampilan yang umum yang sifatnya berolahraga dan bisa melatih fisik, maka itu masuk dalam sunnah Nabi SAW. Ya. Tapi di sini tidak masuk teman-teman sekalian dalam masalah olahraga otak. Ya. Orang biasa mengatakan catur juga olahraga. Ya. Ini dari mana ini sekarang teman-teman sekalian? Saya mau tanya ini, ya? Betul nggak orang kalau naik kuda tuh jalannya L? Hah? Di medan perang, memang begitu jalannya? Hah? Bukan ditebas sama musuh nanti kalau begitu? Peluncur itu jalan lurus, gimana cara bisa lurus ini? Ya, tidak mungkin, miring maksud saya, ya. Dan seterusnya lah, ya. Sifat-sifatnya macam-macam di situ. Itu dengan alasan olahraga otak. Olahraga otak tuh hafal Quran. Hafal hadis, gitu kan? Menghafal itu olahraga otak itu. Bukan dengan cara seperti itu. Tapi olahraga yang berhubungan dengan kekuatan fisik itu sunnah. Apapun sifatnya. Kata ulama masuk dalam masalah karena semua ini mana, nunggangi kuda, lari, berenang, gitu kan? Ini semua teman-teman sekalian gulat untuk fisik. Berarti larinya ke situ. Dan ternyata kata para ulama, kekuatan fisik yang dilatih itu akan mencerdaskan akal. Hubungannya di situ. Jadi orang kalau sering olahraga itu mencerdaskan pikiran dia, karena badannya sehat, otaknya juga akan sehat. Biar dia setengah mati, bahasanya dengan olahraga otak, kalau fisiknya tidak baik sama saja. Itu kurang lebih. Baik, kemudian teman-teman sekalian kita pindah
ke masalah yang kesembilan, adanya fadilah syaja'ah, keberanian. Selain keterampilan harus ada keberanian. Dan ini dalam Islam ditekankan sekali, tidak ada sifat pengecut bagi seorang muslim. Dan kita tahu, lari dari kancah peperangan dosa besar. Dan kita lihat di sini Abu Talha radhiyallahu anhu bagaimana membela Nabi SAW, sampai tinggal dia dengan Nabi saja, dia masih memasang tubuhnya untuk menjadi tameng, gitu kan. Ini keberanian yang luar biasa ini. Sementara banyak sahabat yang sudah meninggalkan Nabi SAW pada saat itu. Tapi dia datang. Dan ini fadilah syaja'ah. Dan kita tahu syaja'ah ini teman-teman atau keperkasaan ya, keberanian ini. Kalau memang dia pada tempatnya, maka itu terpuji. Misal membela agama Allah ya, kita tunjukkan. Dan bukan keperkasaan ini diperlihatkan dari memukul istri misalnya, mukul anak, ya, tunjukin kepada anak kecil, ya, atau adik kelasnya, atau dia tindas bawahannya. Ini semua bukan masuk dalam masalah keperkasaan. Memang keperkasaan kata ulama masuk dalam masalah kalau dia membela kebenaran dengan kekuasaan fisiknya, itu keberanian namanya. Itu keperkasaan. Dan ini sangat terpuji dalam agama Islam. Dan kita tahu di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat pengecut dan pelit. Jadi kita tidak boleh pengecut teman-teman sekalian. Jangan hak kita diambil orang lain lalu kita berikan, tidak. Kalau itu hak kita, kita bela, gitu kan. Semampu kita. Dan kata Nabi SAW, siapa yang meninggal karena membela kehormatannya, mati syahid. Kan itu. Berarti ada perintah itu. Dan ini fadilah tersendiri. Ini pelajaran yang ke-9 yang bisa kita ambil tentang masalah syaja'ah. Kemudian yang ke-10 teman-teman sekalian adalah mengembalikan segala sesuatu pada ahlinya agar target terpenuhi. Yang saya masukkan sini pelajaran diambil daripada Abu Talha. Waktu lihat perilaku istrinya tadi menyembunyikan atau menunda pemberitahuan tentang matinya anaknya, dia enggak langsung menghakimi dan memvonis istrinya. Tapi dia kembalikan kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, kenapa kau biarkan saya makan sampai kenyang dan menikmati tubuhmu, kemudian kamu tidak memberitakan? Saya akan lapor ini kepada siapa? Nabi SAW. Artinya saya mau tahu hukumnya, boleh enggak ini perilakumu ini? Dan ini kembalikan sesuatu pada ahlinya. Nabi SAW juga mengembalikan anak-anak panah, busur-busur panah pada saat ada sahabat yang lewat mendekati Nabi SAW waktu sudah terdesak tadi. Kemudian mereka mau memanah musuh, kata Nabi SAW, berikan kepada Abu Talha. Dikasih kepada ahlinya, yang lebih ahli itu lebih menguasai. Kita tahu juga pernah ada sahabat yang mimpi mendengarkan kalimat azan. Lalu Nabi SAW suruh ajarkan kepada Bilal. Kata Nabi SAW, karena Bilal lebih indah suaranya daripada kamu. Jadi memberikan pada ahlinya itu penting. Bahkan kata Nabi SAW, kalau kalian mengembalikan perkara bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Gitu kan? Jadi harus kita kembali pada ahlinya. Gitu. Ini juga pelajaran. Yang ke-11 teman-teman sekalian adalah pentingnya membawa setiap anak yang baru lahir kepada orang saleh, agar orang saleh itu mentahniknya, mengunyah kurma, lalu kemudian membiarkan si bayi itu mengisapnya, sebagaimana perilaku tadi Abu Talha dan Anas bin Malik yang membawa bayi yang baru lahir yang bernama Abdullah kepada Nabi SAW. Dan ini tradisi para sahabat, gitu kan? Bagaimana mereka membawa kepada Nabi SAW, dan Nabi langsung mentahnik, minta kurma ajwa Madinah, mengunyahnya lalu menempelkan di langit-langit bayi tersebut, lalu kemudian diisap. Sebagian ulama menentukan mengatakan ini paling baik dikerjakan di masa 7 hari pertama dari masa lahir sampai menunggu akikahnya, dan itu akan membantu dia untuk lebih mudah untuk meminum ASI dari ibunya, menguatkan fisiknya, karena kurma sangat sehat. Ini diantaranya. Dan juga orang soleh itu memberikan dia nama sebagaimana Nabi SAW memberikan nama. Jadi bukan cuma tahnik, minta nama yang baik. Maka Nabi SAW berikan nama Abdullah. Dan juga minta agar orang itu mendoakan sebagaimana Nabi SAW mendoakan Abdullah. Dan akhirnya Abdullah diberkahi oleh Allah hidupnya, diberikan dikarunia 9 orang anak laki-laki, semuanya juga hafal Al-Quran. Selain Abdullah sendiri juga begitu. Yang ke-12 teman-teman, bolehnya perempuan ikut jihad. Sebagaimana tadi penyampaian Anas bin Malik tentang kehadirannya Ummu Sulaim dengan Aisyah radhiyallahu anha ajma'in, di mana mereka membawa air, perang lagi berkecamuk, mereka bawa air memberikan kepada para mujahidin supaya minum. Berarti boleh mereka hadir di situ, gitu kan? Boleh mereka hadir di kancah peperangan. Kemudian yang ke-13 teman-teman sekalian, fadilah bersedekah di jalan Allah, dan usahakan dalam bersedekah itu memberikan yang termahal dan yang terbaik.
Karena Allah akan membalas sesuai dengan kadar niat seseorang dan Allah akan membalasnya tanpa hisab. Seperti kasus tadi, Abu Talha memberikan tanah atau kebun kurmanya di Bayruha yang dikenal dengan sangat mahal dan sangat bagus, lalu kemudian dia infakkan jalan Allah sampai Nabi SAW mengatakan inilah harta yang menguntungkan. Dan ingat juga kisah Abdullah bin Mas'ud yang pernah kita sampaikan, kata beliau pesan yang sangat penting bagi kita semua, siapa yang bisa meletakkan hartanya di langit sehingga tidak terjangkau oleh pencuri dan tidak terjangkau oleh rayap, maka lakukanlah. Maksudnya sedekahlah. Disimpan sama Allah di langit kok itu. Tidak akan dicuri pencuri, tidak akan juga dimakan oleh rayap. Ini bahasa yang sangat santun dan membuat orang atau motivasi orang untuk melakukan sedekah. Dan ingatlah teman-teman sekalian, sedekah hanya akan mendatangkan terbukanya pintu rezeki, hanya akan terbukanya pintu rezeki. Yang ke-14, fadilah orang menjadi kaya dalam Islam. Karena Abu Talha orang kaya raya. Dan kita tahu banyak sahabat menjadi kaya, dan kalau ada pertanyaan, apakah saya disuruh jadi orang kaya dalam Islam? Jawabannya iya. Bagaimana? Kata kuncinya sederhana. Ikhlaskan niat ingin mencari nafkah, kemudian perhatikan 3 hal sekaligus berentetan. Modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal. Selebihnya yang kelima, tawakal kepada Allah. Maka dipastikan akan Allah bukakan rezekinya, dan ini menjadi orang kaya penting. Saya mengajak seseorang sholat di masjid, saya dapat pahala 10 misalnya. Orang yang saya ajak sholat bersama saya, dia juga dapat 10, tapi karena saya yang ajak dia, maka saya akan dapat pahala 10 lagi seperti dia tanpa dikurangi pahala dia, karena saya yang ajak. Baik, imam yang sholatnya jadi imam, dia akan panen pahala makmumnya, muadzin akan panen pahala semuanya. Tapi ada orang yang panen pahala karena hartanya, yang membangun masjid itu. Kalau kita nggak punya harta, nggak bangun masjid, dari mana kita bisa dapat pahala? Bayangin kalau 1000 orang, 3000 orang yang sholat, 5000 orang yang sholat, kita hanya berinfak. Dan ingat teman-teman, berinfak ke masjid ini walaupun bukan kita bangun semua, kembali kepada hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi sebesar cakaran kaki burung, atau dalam riwayat lain dikatakan seperti sarang burung, kita sumbang 1000 rupiah, 5000 rupiah, semampu kita, gitu kan? Maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Artinya kita punya andil di pahala itu. Ini penting sekali untuk dilakukan. Maka perlu menjadi orang yang mampu teman-teman. Kita tahu jihad dalam Islam selalu dimulai ayatnya dengan bi amwalikum wa anfusikum. Selalu harta dan jiwa, harta dan jiwa. Jadi memang harta penting, gitu kan? Jadi kita boleh mencari nafkah, boleh mencari harta yang banyak teman-teman sekalian, dan tidak ada batas dalam Islam. Yang penting halal, gitu kan? Sampai Abdurrahman ibn Auf pada saat beliau meninggal mau dibangun, mau dibagi hartanya, radhiyallahu anhu, itu sampai emasnya bertumpuk di gudang, sudah banyak diinfakkan, tapi masih banyak tertumpuk, mau dibagi ahli waris, sampai di kampak, yang ngampak itu tangannya memar karena banyaknya emas yang ditinggalkan. Islam dibolehkan itu, tidak ada masalah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mereka tidak minta-minta, punya kekayaan yang ditinggalkan, jauh lebih mulia daripada mereka mengemis pada orang lain. Terus begitu. Dan kita disuruh bekerja teman-teman sekalian, jangan malas. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, seseorang antara kalian mengambil potongan-potongan tali, lalu kemudian dia ke hutan, dia kumpul ranting-ranting kering, lalu diikat, dipikul di pundaknya, kemudian dia menjualnya di pasar, jauh lebih mulia daripada dia minta-minta kepada orang lain. Kita disuruh berusaha, bekerja, terus ikhtiar, gitu kan? Dan ini dibolehkan. Dan riwayat yang sahih, riwayat Bukhari yang mulia, di mana sahabat-sahabat miskin telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami dari pahala, kami sholat mereka sholat, kami puasa mereka puasa, kami haji mereka haji, tapi mereka punya kelebihan harta karena mereka berinfak kepada kami nggak bisa balas itu. Beritahukan kami amal yang kami kerjakan, kami bisa nyanyi, samain, minimal sama dengan pahala mereka. Kata Nabi SAW, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing 33 kali. Dan ini boleh dibaca setelah sholat atau di luar sholat, karena Nabi SAW pernah juga perintahkan Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma untuk baca pada saat mereka capek, karena tidak ada pembantu di rumah, mereka letih, mereka baca untuk menghilangkan capeknya. Maka sahabat-sahabat miskin amalkan itu. Rupanya dari mulut ke mulut sahabat kaya dengar, gitu kan? Sahabat kaya juga amalin. Yang miskin berdatang lagi, ya Rasulullah, ini hadis sahih riwayat Bukhari ya. Maka kata sahabat yang miskin, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya dengar hadis Anda. Maksudnya beritahukan lagi kami. Apalagi yang lain nih? Kata Nabi SAW, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Artinya ada motivasi, karena menjadi kaya atau miskin ikhtiar itu. Ikhtiar orang. Yang penting kita berusaha dan punya ilmunya, insya Allah akan mendapatkan. Dan saya sarankan teman-teman kembali kepada
Judul ceramah saya di YouTube ada, Saudaraku yang rahasia rezekimu, akan membahas masalah itu. Baik, selanjutnya adalah yang yang ke-15 adalah bolehnya mengambil berkah dari Nabi SAW semasa beliau hidup, sebagaimana beliau telah memberikan rambutnya kepada Abi Talha. Tapi ini hanya Nabi semasa hidup, hanya Nabi Muhammad SAW. Karena ini dalilnya seperti itu. Dan tidak pernah disebutkan ada sahabat yang mengambil dari Abu Bakar misalnya, karena dianggap Abu Bakar ulama sahabat. Tidak pernah ada yang didengarkan sahabat mengambil dari Umar, gitu kan? Tidak pernah sama sekali. Tapi pada Nabi SAW mereka lakukan. Yang selanjutnya adalah yang ke-16, fadilah tentang orang yang juhud dalam ibadah untuk mengejar ridho Tuhannya. Seperti Abu Talha, paksa diri tidak pernah tinggalkan sholat malam, tidak pernah tinggalkan puasa. Pokoknya tidak boleh diganggu gugat program itu. Apapun konsekuensinya saya harus kerjakan. Dan dikatakan dia, Anas bin Malik mengatakan Abu Talha tidak berbuka puasa, maksudnya tidak batalin puasa-puasa sunnahnya kecuali di Idul Adha, Idul Fitri. Kalau selain daripada itu dia berpuasa, gitu kan? Dia lakukan semaksimal mungkin. Kemudian juga yang selanjutnya yang ke-17 adalah adanya karamah untuk orang-orang beriman. Karamah adalah kelebihan yang Allah berikan kepada orang beriman pada saat dia sudah sampai pada puncak ketaatannya kepada Allah. Seperti pernah saya bahas tentunya, kalau teman-teman ikuti di YouTube ada bahasan Minhajil Muslim Karamatil Aulia, karamahnya para wali-wali Allah dan tipu dayanya syaitan, dan syaitan dan tipu dayanya, gitu kan? Jadi ada bedanya di situ. Seperti misalnya ada sahabat Ibnu Ummul Maktum, buta matanya, itu kalau beliau pulang dari masjid habis sholat isya gelap kan, buta dia jalan. Tapi para sahabat yang lain melihat dari dahinya keluar cahaya menerangi jalan. Juga ada di antara sahabat mendengarkan seperti Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhum ajmain, itu mendengar, Abu Darda dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum ajmain itu mendengarkan suara tasbih makanan yang sedang mereka makan. Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaan Qur'annya. Abu Hurairah sempat menangkap syaitan yang berusaha mencuri dari Baitul Mal menjadi manusia, dan sekian banyak itu kan yang merupakan karamah aulia. Waktu saat kita jelaskan Abu Bakar, Umar, Uthman, dan banyak sekali karamah mereka yang memang diberikan oleh Allah SWT. Di antara karamah Abu Talha adalah bagaimana jenazahnya pada saat mati 7 hari tidak dikubur dan tidak rusak, dan akhirnya Allah kabulkan sebagaimana dia minta untuk mati syahid. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, 18 adalah setiap muslim harusnya punya niat yang jujur, yang tulus kepada Allah agar hidupnya dipenuhi dengan berkah. Dia boleh meminta agar diberikan pasangan yang baik, selalu berdoa dalam masalah itu, selalu berdoa kebaikan, dan dia harus meninggalkan semua niat atau permintaan atau ucapan yang buruk atau dikenal dengan laknat biasanya ya. Jadi seorang muslim harus menghilangkan dari kamus otaknya teman-teman sekalian. Kita semuanya harus hilangkan dari benak kita semua persepsi, semua kata-kata negatif. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak mungkin punya anak, saya tidak mungkin menikah, saya tidak mungkin berhasil. Ini semua tidak ada dalam kamus otak kita, harus dihapus. Ini namanya kalimat pesimis. Dan Nabi SAW mengatakan, aku tidak suka, aku benci kalimat pesimis, dan aku suka dengan al-fa'al. Lalu para sahabat mengatakan, apa itu al-fa'al ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalimat optimis. Saya bisa, saya mampu, insya Allah baik. Bahkan sebagian ulama salaf kalau menemukan ada masalah dengan istrinya, mereka pada saat pulang ke rumah mengatakan, insya Allah kalau saya balik istri saya sudah jadi baik. Maka dia temukan istrinya berubah, gitu kan? Atau dia sedang menghadapi masalah dengan seseorang tidak bayar utang, maka dia mengatakan, mereka mengatakan, ya Allah mudah-mudahan setelah saya ketemu maka dia akan membayar utangnya, dan seterusnya. Maka mereka selalu menggunakan kalimat-kalimat positif. Di antaranya, ya Allah tutuplah hidupku, penuhilah hidupku dengan berkah, baik di keluargaku, di hartaku, di anak-anakku, dan tutuplah hidupku dengan mati syahid. Maka ini termasuk kalimat-kalimat positif yang bisa kita ambil dari kisah sahabat yang mulia Abu Talha radhiyallahu anhu.